Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Iran. Muhammad Taqi Al-Falsafi, Nurkadam Tahari, dan saya Kisenas. Dengan dosen pengaku yaitu Ibu Ika Kurnia Sofiani, STHI, MPDI. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Syakira Putri dan teman saya ini adalah Putri Juliana. Selanjutnya, izin mempresentasikan hasil makalah kami. Pembaruan pendidikan Islam di Iran. Iran atau Republik Islam Iran beribu kota di Teheran, negara pegunungan yang terletak di daerah Timur Tengah di belahan bumi. Etnik mayoritas ialah etnik Persia dan 70% rakyatnya adalah bangsa Iran, keturunan orang Arab. Kebanyakan penduduk bertutur dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga bahasa Iran, termasuk bahasa Persia sebagai bahasa pemersatu. Kebanyakan penduduk Iran adalah Muslim, di mana Syiah 90% dan 8% Sunni. 2% lagi adalah penganut agama Baha'i, Mandea, Hindu, Zoroastrianisme, Yahudi, dan Kristen. Dalam perkembangan sejarah Islam, bangsa Iran mempunyai peranan yang andil yang sangat besar baik dari sisi penyebaran agama Islam, perluasan wilayah peradaban Islam, dan pendidikan. Dari daerah ini muncul tokoh-tokoh atau berbagai macam keahlian, di antaranya Muhammad Taqi Al-Falsafi, Murtada Mutahari, dan Sayyid Kisenas. Revolusi yang terjadi pada tahun 1979 tidak hanya dalam aspek pemerintahan, tetapi juga dalam bidang pendidikan, yaitu Islamisasi pengetahuan. Setelah revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, sistem pendidikan Iran mengalami perubahan yang sangat mendasar dan semua upaya pendidikan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Prioritas harus diletakkan pada terjaminnya usaha mendidik anak-anak di generasi muda sehingga menjadi muslim yang konsekuen dan punya komitmen yang tinggi terhadap agama Islam. Upaya pendidikan didasarkan pada Al-Quran, tradisi Islam, dan Konstitusi Republik Islam Iran sebagai dasar dalam menemukan tujuan dan sasaran pendidikan. Pendidikan di Iran masih bersifat sentralistik, terdiri pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan atau Ministry of Education, sedangkan pendidikan tinggi di bawah naungan dan pengawasan Departemen Ilmu dan Teknologi. Tokoh-tokoh pembaru pendidikan Islam di Iran. Yang pertama ada Muhammad Taqi Al-Falsafi. Muhammad Taqi Al-Falsafi dilahirkan dari sebuah keluarga yang taat beragama, lahir pada tanggal 11 April 1908 di Teheran. Ayahnya bernama Muhammad Reza Tanikaboni, merupakan seorang guru di Teheran Hauza. Muhammad Taqi mulai muncul di publik ketika dia berusia 16 tahun. Guru pendidikan sekolah dasar Muhammad Taqi Falsafi bernama Syekh Muhammad Reza Taufik. Di sana ia belajar selama 6 tahun tentang membaca, menulis, kedisiplinan dan Al-Quran hingga memperoleh ijazah pendidikan dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, dia mulai mempelajari ilmu-ilmu keislaman, belajar matematika dan linguistik, ilmu filsafat, fikih, dan sebagainya. Pada tahun 1301 Hijriah atau 1302 Hijriah, beliau melakukan perjalanan Hikam untuk mempelajari ilmu agama Islam dan syariat serta pendidikan dengan Syekh Abu Al-Qasim Rabi, penduduk asli Kutsar, seorang teman dari Ayatullah Tanikaboni. Muhammad Taqi Al-Falsafi meninggal pada tanggal 18 Desember 1998. Makam beliau terletak di Kuil Shah Abdul Azim Jire. Pemikiran Muhammad Taqi Al-Falsafi yang paling terkenal pada masa pendidikan Islam di Iran adalah dalam buku yang berjudul Al-Tilf Baina Al-Warasah wa Al-Tarbiyah yang dapat dirumuskan mengenai peran orang tua dalam mendidik anak.
1. Jangan mengingkari janji dengan anak. 2. Melatih anak untuk bersikap jujur, memuliakan kepribadian anak, menumbuhkan keimanan pada diri anak, tidak berlebihan dalam mencintai anak. Pemikiran Muhammad Taqi al-Falsafi yang terlihat sederhana, akan tetapi di negara Iran sudah menerapkan konsep tersebut dalam menjaga negara yang rendah tingkat kriminal. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter bangsa yang baik harus dimulai dengan pendidikan anak. Yang kedua ada Murtada Mutahari. Lahir pada 2 Februari tahun 1919 di Pariman, sebuah kota yang terletak di Provinsi Khurasan, Iran Timur Laut. Ayahnya Syekh Muhammad Hussein Mutahari, seorang ulama terkemuka yang banyak terinspirasi oleh karya tradisionalis Mullah Baqir Majlis yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di Khurasan maupun Iran. Di masa kecilnya, di samping dibimbing oleh orang tuanya, dia sekolah di Madrasah Kana Maktab atau sekolah dasar tradisional di Pariman. Dia tampak sangat berminat kepada ilmu kalam dan filsafat. Nah, pada tahun 1932 Masehi atau 1336 Hijriah, dalam usia 12 tahun, Mutahari pindah ke kota Mashhad untuk belajar tentang ilmu keislaman. Nah, setelah itu, ia pindah ke Pusat Agama Islam di bawah bimbingan dua ayatullah yaitu Khorojodi dan Khomeini. Sesuai dengan bakatnya di masa kecil, Mutahari memfokuskan kuliahnya di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan modern di bawah asuhan Tata Bulaji. Murtada Mutahari dalam pendidikan Islam di Iran. Mutahari mulai belajar agama secara formal di lembaga pengajaran di Mashhad yang pada waktu itu sedang mengalami kemunduran, sebagian karena alasan-alasan internal dan sebagian karena alasan eksternal, yaitu tekanan-tekanan dari Reza Khan, autokrat pertama Pahlavi, terhadap semua lembaga keislaman. Pemikiran Mutahari tampaknya menonjolkan wawasan tentang masa depan bagi pembinaan peradaban Islam, sekaligus kesadaran kuat dan konfront mendalam akan kebutuhan kaum muslim dan cara mencapainya. Hasil pikirannya bersifat strategis. Pikirannya hampir mencakup seluruh bidang pemikiran yang relevan dengan kebutuhan umat Islam. Pada peringkat filosofis dan jangka panjang mengarah pada perumusan pandangan dunia. Metode yang tepat untuk memahaminya ialah dengan membaca karya-karyanya yang sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Indonesia. Karya-karya Mutahari antara lain Al-Adl, Al-Alayhi. 3. Sayyid Muhsin Nas. Biografi Muhsin Nas. Syekh Muhsin Nas adalah sedikit di antara pakar kajian Islam yang mampu menembus hambatan-hambatan ilmiah dan non-ilmiah dalam mengkaji Islam sebagai objek pengkajian dengan cara yang sangat jujur dan objektif. Nas yang dilahirkan pada 17 April 1933 di kota Teheran, Iran merupakan tokoh pemikir Muslim Syiah yang sangat menonjol dan unik di dunia Islam. Keunikan pribadi dari pemikiran Nas karena ia lahir dari tradisi Sunni Syiah dan sekaligus bertumbuh dalam tradisi pemikiran Barat modern. Setelah melalui pendidikan awal di Iran, Nas kemudian melanjutkan ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Di institut pendidikan ini, Nas memperoleh pendidikan tentang ilmu-ilmu fisika dan matematika teoritis di bawah bimbingan Bertrand Russell yang dikenal sebagai seorang filosof modern. Sayyid Muhsin Nas dalam pendidikan Islam di Iran. Sayyid Muhsin Nas adalah di antara pemikir sains Islam yang mengkritik kajian paradigma sains Barat modern melalui beberapa kalimat karya ilmiah dan ceramah seperti buku The Portrait of Man and Nature 1968.
Nas mengkritik sains barat dengan merujuk pada dampak negatifnya, terutama dianggap sebagai pemicu krisis spiritualitas kemanusiaan dan krisis lingkungan serta apa yang disebutnya sebagai keterkempungan, kesempitan, dan keterbatasan sains barat. Sebagian orang barat menyadari bahwa ada penyakit dalam peradaban modern. Mereka melihat bahwa peradabannya telah menghapuskan fitrah manusia, menghadapkan kesetaraan jiwa dan menentukan nilai-nilai syarif hidayatullah. Pemahaman masyarakat yang kurang mengenai tradisionalisme Islam ataupun fundamentalisme Islam menyebabkan kedua hal ini dianggap sama. Padahal perbedaan keduanya bukan hanya dari kandungannya saja, tetapi juga dari kegiatan yang dilakukan. Nas memang sangat menyesalkan banyak umat Islam dewasa ini yang justru mengambil dan mengikuti sikap dan pola pikir barat tersebut. Baginya, kebebasan manusia yang benar adalah kesadaran akan hubungan dasar antara dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah seringkali dijelaskan dalam filsafat dan tasawuf Islam. Nas meyakini ilmu pengetahuan yang benar adalah ilmu pengetahuan yang mengetahui hubungan antara yang duniawi dan ukhrawi. Dalam kerangka pikir ini, menurut Meulaman. Baik, sekian itu tadi pembahasan sedikit dari kami mengenai tokoh-tokoh pembangun pendidikan Islam di Iran, Muhammad Taqi Al-Qaddafi, Muqtada Mutahari, dan Sayyid Hussein Nas. Dalam hal ini kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.